Perkenalkan, nama saya Ivana Siboya. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Tapanuli Utara. Saat ini, saya akan memaparkan modul 14A8 koneksi antar materi mengenai budaya positif. Saat ini saya akan memaparkan keterkaitan antar materi modul 11 filosofi pemikiran KHD, modul 12 nilai dan peran guru penggerak, modul 13 visi guru penggerak, dan modul 14 budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, seorang guru harus memiliki nilai dan menjalankan perannya sebagai pendidik, di mana nilai guru penggerak antara lain mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid, serta peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi diperlukan dalam membuat suatu perubahan. Untuk mewujudkan visi, diperlukan langkah konkret menggunakan inquiry apresiatif, di mana inquiry apresiatif dapat digunakan dalam tahapan bakca, di mana tahapan bakca antara lain membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Budaya positif. Penerapan bakca akan memunculkan kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah yang disebut sebagai budaya positif. Refleksi pertanyaan, pemahaman akan keseluruhan modul budaya positif. Pemahaman saya tentang konsep-konsep dalam modul ini antara lain, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang diyakini secara universal yang dapat disepakati dalam kelas sebagai suatu keyakinan. Yang ketiga, posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan, kebebasan. Dan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Perubahan cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif setelah mempelajari modul ini adalah, ternyata pemberian hukuman dan penghargaan pada anak tidak akan membuat anak tersebut memiliki kesadaran untuk berubah atau terbiasa akan suatu budaya positif. Pada awalnya, saya berpikir bahwa dengan menghukum atau memberi penghargaan akan tumbuh kesadaran untuk berubah ke arah yang lebih baik. Ternyata tidak, karena hukuman dan penghargaan hanya akan memunculkan motivasi eksternal pada anak. Anak tidak memiliki motivasi intrinsik yang akan memunculkan keyakinan yang kuat pada dirinya. Salah satu pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah adalah pada saat penyusunan keyakinan kelas. Siswa dan teman sejawat masih kesulitan membedakan peraturan dengan keyakinan kelas. Penyusunan keyakinan kelas masih mereka pahami sebagai peraturan biasa. Oleh karena itu, saya akan mensosialisasikan lebih jelas lagi bahwa peraturan dan keyakinan kelas adalah sesuatu yang berbeda. Perasaan saya pada saat mengalami hal tersebut adalah saya merasa lebih antusias dan tertantang untuk mengimplementasikan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah di sekolah saya. Saya tertantang agar setiap warga sekolah memahami apa itu keyakinan kelas dan pentingnya keyakinan kelas. Menurut saya, hal-hal yang sudah baik adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan keyakinan kelas. Sedangkan hal-hal yang perlu diperbaiki adalah penerapan segitiga restitusi dalam menghadapi masalah anak dan posisi kontrol guru yang masih cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Sebelum mempelajari modul ini, saya memakai posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya waktu itu, saya merasa telah melakukan hal yang benar ketika saya melakukannya untuk memberi efek jera kepada anak.
Setelah saya mempelajari modul ini, saya mengambil posisi sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah anak. Perasaan saya merasa bangga ketika anak dapat berubah tanpa adanya paksaan dan hukuman yang saya berikan. Sebelum mempelajari modul ini, saya telah menerapkan sebagian segitiga restitusi, yaitu tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Namun, saya tidak menanyakan keyakinan karena belum adanya keyakinan kelas atau sekolah yang disepakati bersama. Menurut saya, selain konsep yang disampaikan di modul ini, hal yang penting untuk dipelajari untuk menciptakan budaya positif di sekolah adalah bagaimana mengajak seluruh warga sekolah untuk dapat aktif dan berkolaborasi menciptakan budaya positif di sekolah. Demikianlah pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 1.4. Sekian dan terima kasih. Salam Guru Penggerak.